Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita pada hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020, kita mulai sejenak kita memperhatikan wakil jemaat kita. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Wis Murangkir SDH pada minggu hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami menghimbau kepada jemaat sekalian untuk persembahan bisa disampaikan melalui majelis setempat. Dan kami mohon dukungan doa bagi jemaat kita yang sakit dan dalam pemulihan. Demikian juga sukacita dalam ulang tahun setiap jemaat kita. Kita berdoakan bersama. Dan yang terakhir, kebaktian keluarga kita selalu laksanakan setiap hari Kamis dan nanti akan disampaikan lewat warta melalui grup jemaat. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneguhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian NKB 17 bait yang pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Kita aminkan bersama dengan bernyanyi dari nyanyian NKB 17 bait yang kedua. Meskipun orang yang kecil telah
kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, menurut ajaran kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan memasukkan diri dalam kekudusan Tuhan. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusanmu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintahmu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kemudaran pengharapan, dengan persisihan dan kepentingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalil-dalil kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Barulah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam Yesus Kristus Juru Selamat sesuai janji-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian NKB 13 bait yang pertama. Oh
kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menurut janji Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-38 yang bunyinya sebagai berikut. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 467, bait pertama dan kedua. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari NKB 14 bait pertama dan baitnya yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Penolong, bersama umat-Mu yang duduk bersama di keluarga, di rumah masing-masing, datang bersujud menghampiri tahta hadirat-Mu yang Maha Kudus, menaikkan hormat dan syukur kami atas nafas kehidupan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada masing-masing kami. Dan berkenanlah kepada kami saat ini untuk diteguhkan dan dibaharui di dalam kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap diteguhkan dan dimateraikan ke dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berkat-Nya melalui firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita sebagai pengajaran dan nasihat dari kitab suci. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Minggu 3 Mei 2020, terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Bila sudah bersedia katakan amin. Marilah kita bersama-sama membacanya, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita mulai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama haleluya.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini yang akan memperbaharui dan akan memberkati kehidupan iman percaya kita adalah sukacita yang melimpah. Saya ulangi, tema kita hari ini adalah sukacita yang melimpah. Bersama-sama kita mengatakan di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Sukacita yang melimpah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepertinya tema ini tidak relevan dan tidak cocok dan tidak sesuai dengan situasi kita saat ini, di mana justru dunia ini dan NKRI sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Wabah pandemi virus corona ini tidak kelihatan oleh mata, tetapi menelan korban meninggal tidak sedikit. Negara-negara yang didiami dan dihuni oleh kebanyakan orang Kristen seperti Amerika, Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda justru menelan korban meninggal yang tidak sedikit. Bagaimana dapat bersukacita? Banyaknya manusia berhenti bekerja, tidak dapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana mungkin bersukacita? Berkumpul dilarang, mendatangi keramaian juga dilarang. Bagaimana kita bersukacita dengan sesama kita? Cuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker dan sarung tangan saat bepergian untuk kebutuhan yang sangat perlu. Apakah ini juga bersukacita namanya? Datang dari luar dan masuk ke dalam rumah, pakaian harus ditanggalkan, dilepas, dan mengenakan hand sanitizer. Apakah ini juga mendatangkan sukacita? Tidak boleh berdekatan, harus jaga jarak 1 hingga 2 meter saat bersama dengan keluarga tercinta. Apakah ini juga mendatangkan sukacita? Para korban meninggal pun tidak boleh disaksikan orang banyak dari jarak dekat saat pemakaman. Apakah ini dapat mendatangkan sukacita? Pokoknya, selama virus corona belum diputus penyebarannya, maka pasti banyak penderitaan dan pasti banyak masalah yang ditimbulkannya. Lihatlah adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Semua orang tidak boleh bepergian untuk kepentingan mudik atau pulang kampung. Kendaraan pribadi dan kendaraan umum dipaksa putar balik ke tempat asal, karena bila tidak demikian penyebaran virus corona tidak dapat dihentikan. Ini pengalaman hidup yang sangat memahitkan hati dan memahitkan kita semua, sebab dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari sangat mengganggu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang berisikan sabda Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah salah, apalagi gagal.
yang menyebabkan kita kepahitan, yang menyebabkan kita mengalami luka-luka batin dan mengalami penderitaan yang tidak sedikit adalah karena disebabkan oleh kita sendiri. Hari ini firman Tuhan mau memperbaharui dan memberkati kita semua dengan dua hal. Hal yang pertama ialah terima dan tempatkan Tuhan sebagai gembala. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, pasal ini diberi judul Tuhan Gembalaku yang baik. Dari judulnya, saudara-saudara, kita dapat memahami bahwa Tuhan datang dan hadir bukan untuk dirinya agar populer atau agar ternama, tetapi agar manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah yang ditetapkan oleh Alkitab, khususnya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Yohanes 10 ayat 10b. Maka kita harus mengetahui apa fungsi dan tugas gembala yang baik itu menurut Mazmur 23, yaitu mencakup. Gembala itu membaringkan, membuat kita tidur nyenyak adalah tugas daripada gembala yang baik. Itu tertera pada ayatnya yang ke Mazmur 23 ayat 2a. Tugas berikutnya ialah membimbing, ayat 2b. Dia menemani kita, dia mengawal kita, dia menjaga kita, mulai dari bangun sampai tidur. Kemudian saat kita tidur, dia juga membimbing kita. Tugas dan fungsi gembala yang lain ialah menyegarkan, ayat 3a. Menyegarkan. Kita ini sering lemah, tidak berdaya, sering frustrasi dan tidak mampu memecahkan dan menyelesaikan persoalan. Tapi dia memberi penyegaran kepada kita, sehingga dia sanggup merubah kondisi dan keadaan kita. Berikutnya, tugas gembala itu ialah menuntun dalam ayat 3b. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Setiap tahap demi tahap perjalanan hidup ini, dia yang membawa kita. Dialah yang di depan, dan kitalah yang mengikutinya dari belakang. Sebagai gembala, tugasnya dan fungsinya ialah menyediakan hidangan pada ayat 5a. Dia tidak pernah membiarkan kita mati kelaparan. Dia tidak membiarkan kita kekeringan dalam pangan, dalam sandang, dalam kebutuhan sehari-hari. Dia menjadi gembala yang selalu seperti tugas seorang pelayan di restoran, menghidangkan makanan dan minuman untuk kita butuhkan. Berikutnya, tugas dan fungsi gembala itu ialah mengurapi kepala dalam ayatnya yang ke-5b. Kita semua perlu memperoleh kehormatan dan kemuliaan. Dan untuk sampai ke titik kehormatan dan kemuliaan, dia mengurapi, dia mengatakan sesuatu
yang menjadi statement, menjadi pernyataan bahwa kita lebih baik dari kemarin dan hari esok bisa lebih baik dari hari ini melalui pengurapan yang diberikan kepada kita. Fungsi dan tugas gembala itu di dalam Mazmur 23 ini ialah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, akan mengikuti hidupku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup ini memang misteri, tapi berjalan bersama dengan gembala Tuhan yang baik itu, maka setiap batu sandungan, kerikil yang tajam, duri-duri yang kita lewati di dalam hidup ini, itu menjadi bagian yang tidak akan menyakiti, melukai, dan menjatuhkan kita, sebab penyertaannya adalah sempurna. Mencermati fungsi dan tugas gembala, kita pasti sukacita. Amin, Bapak Ibu. Memahami tugas dan fungsi gembala itu membuat kita tidak berada di dalam tekanan penderitaan, tidak berada di dalam problema yang berkepanjangan, tidak lagi terbenam di dalam jurang pencobaan, tapi dia mengangkat kita dan memberikan sukacita dalam hidup kita. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat 11 semakin dipertegas lagi bahwa gembala itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala tidak hanya menyediakan yang terbaik, tetapi mengorbankan hidupnya agar kita baik dan agar kita selamat. Artinya bahwa domba-domba itu pasti bersukacita selamanya bila dia memberi dirinya berstatus atau beridentitas atau memiliki jati diri sebagai domba yang bersedia dan mau dituntun dan dipeliharanya. Oleh karena itu, mari kita mengatakan bersama-sama di rumah masing-masing, saya berjanji menjadi domba yang baik bagi gembala. 1, 2, 3. Saya berjanji menjadi domba yang baik bagi gembala. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua ialah masuk melalui pintu. Pintu adalah akses untuk urusan masuk dan ke dalam. Demikian juga keluar. Bandara udara adalah pintu akses masuk dan keluar di dalam jalur penerbangan. Pelabuhan dan dermaga adalah pintu masuk dan keluar dalam urusan pelayaran. Gerbang tol adalah pintu masuk dan keluar untuk perjalanan cepat di darat. Gedung rumah tinggal juga mempunyai pintu untuk urusan masuk, demikian juga untuk keluar. Untuk urusan berkecukupan, untuk urusan memiliki ketentraman, dan juga urusan kenyamanan, urusan untuk hidup di jalan yang benar, urusan untuk keluar dari kesedihan dan kedukaan, urusan menang terhadap musuh dan lawan, urusan untuk mengalami dan merasakan kebahagiaan seumur hidup. Yesuslah pintunya, karena dialah gembala dan kita menjadi domba yang baik dan penurut baginya. Itulah sukacita yang melimpah dan sukacita yang sempurna. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 14 bait ketiga dan keempat.
marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami memiliki sukacita yang kekal, sukacita yang abadi. Bila kami berjanji dan berkomitmen menuruti Gembala kami, Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mati dan berkorban menggantikan kami di tiang salib. Engkau datang bagi kami supaya kami memiliki hidup dan mempunyai kehidupan yang melimpah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu kepada kami masing-masing anggota gereja yang berhimpun bersama keluarga, bersimpuh bersujud, melipat tangan, memohon di hadirat Tuhan. Biarlah firman-Mu dengan segala kebenarannya menjadi rema yang terus-menerus seperti nyala dan terang di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan yang kokoh, menjadi suluh terang yang abadi. Dan biarlah firman-Mu menjadi tongkat dan perisai yang membuat kami hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik lagi dari hari ini. Bila kami sedang mengikuti arahan pemerintah untuk berdiam diri di rumah, kiranya menjadi kesempatan bagi kami dengan keluarga untuk mendalami kasih Tuhan dan firman Tuhan, untuk menghayati arti kekeluargaan, arti persaudaraan, dan arti memiliki orang tua. Bila kami masih berdiam di rumah, itu menandakan kepada kami bahwa kami harus terus terlatih dan disiplin berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami saat berdiam bersama-sama dengan keluarga di rumah semakin menambahkan sukacita bersama-sama dan di antara kami semua. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi firman yang hidup, yang berbuah, dan buahnya dapat kami nikmati karena menempatkan Tuhan sebagai gembala di depan yang mengawal setiap perjalanan hidup kami sampai pada akhirnya. Pada jam ibadah ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Pemerintah sedang melakukan perhatian yang luar biasa bagi masyarakat dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan supaya mata rantai virus corona semakin tidak lagi menyebar dan tidak lagi berdaya untuk memangsa korban-korbannya. Oleh karena itu, biarlah masyarakat menuruti dengan baik semua anjuran-anjuran pemerintah ini dilakukan yang berdampak positif bagi negeri kami tercinta Indonesia NKRI agar bersih dari penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona tergantung kepada masyarakat yang mau menuruti arahan dari pemerintah. Oleh karena itu Bapak, bila kami harus pakai masker, bila harus kami pakai hand sanitizer, bila kami harus punya jarak duduk 1-2 meter dengan seseorang, biarlah kami melakukannya dengan sebaik-baiknya tanpa sungguh-sungguh, sehingga penyebaran virus corona ini
secara serentak dapat dimatikan melalui kebersamaan, kekompakan, kesatuan, dan penurutan kami sebagai masyarakat di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga berdoa bagi gugus terdepan, yaitu para medis, mulai dokter, perawat, sukarelawan. Mereka nyaris tidak beristirahat, tidak tidur, sering tidak mengingat jam istirahat dan makan, karena waktu mereka sangat berharga untuk menolong pasien, baik pasien di rumah sakit, terlebih pengidap virus corona. Ya Tuhan, ya Allah kami, ada banyak di belakang mereka yang berdoa. Ada gereja yang berdoa, ada orang tua yang berdoa, ada sahabat yang berdoa, ada pemerintah yang mendukung dan membackup mereka. Biarlah itu penambahan semangat dan komitmen bagi mereka, sehingga mereka tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah mundur, dan tidak akan pernah menyesal melakukan tugas-tugas yang mulia di bidang kesehatan ini. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur bagi donatur-donatur sembako yang dapat membantu pemerintah dan Kementerian Sosial, sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk hidup menjadi tertolong kebutuhannya. Masyarakat yang berhenti bekerja menjadi tertolong karena diperhatikan oleh bantuan sosial melalui sembako yang mereka terima. Pakai aparat agar bekerja dengan baik, tanpa pandang bulu, tanpa mementingkan golongan dan kelompok, dan tidak menyalahgunakan pembagian sembako ini kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Bapak yang baik, dalam jam ibadah ini kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, secara khusus gereja Kristen Ekumene, jemaat per jemaat. Berkatilah para gembala sidang, para penatua, para diaken yang harus membagi waktu untuk melakukan tugas-tugas pelayanan bagi jemaat. Dan berkatilah semua jemaat di dalam kondisi masing-masing di rumah, di kediaman. Dan apa yang mereka dapatkan dari pelayanan, mereka semakin bersemangat, mereka semakin setia, mereka semakin taat kepada Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, khususnya GKO Jemaat Kebalen, Tuhan menempatkan kami menjadi satu persekutuan di dalam gereja. Walau terpencar di rumah masing-masing, persaudaraan kami, kesatuan kami, kekompakan kami selalu satu di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu, berkatilah para ibu-ibu janda, para bapak-bapak muda, orang tua yang sudah lansia, bapak ibu sebagai kepala keluarga, pemuda dan pemudi, anak-anak, semua yang ada di rumah masing-masing. Engkau selalu jamah dan urapi ya Tuhan, sehingga mereka memiliki pengharapan yang pasti bahwa di dalam Tuhan ada sukacita yang abadi, ada sukacita yang kekal, yang membahagiakan hidup mereka walau sedang stay at home. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak M. Tambunan, untuk Bapak T. Siburian, untuk Bapak M. Siboya, untuk Ibu C. Tampubolon, untuk Ibu M.L. Lumbantobing, Ibu Diaken Janet Mahipe, Ibu PBL Tobing. Apapun kondisi mereka saat ini, dalam pemulihan atau dalam keadaan tidak berdaya dan lemah, kami percaya Tuhan punya rencana yang agung untuk membuat mereka pulih dan sembuh dalam kondisi mereka. Berkatilah makanan, minuman, serta obat-obatan. Berkatilah juga support dari keluarga, balas kasih sayang mereka. Kiranya itu menjadi sebuah bentuk perhatian dan doa
yang membuat mereka menjadi bertambah bersemangat. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Ibu Penatua Rosinta Burumanurung, Nyonya Bapak Siturus. Berdoa untuk Saudari Penatua Melan Rotinsulu. Demikian juga dengan Saudari Lydia Shane Malende. Mereka berulang tahun, bersuka cita, berbahagia, walau virus corona melanda kehidupan kami. Kiranya sukacita, kebahagiaan mereka menjadi ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan menambahkan usia, menambahkan kesempatan untuk hidup dan berkarya bagi mereka. Biarlah mereka semakin mencintai dan mengasihi Tuhan, mencintai dan mengasihi keluarga, mencintai dan mengasihi gereja sebagai tubuh Kristus. Sehingga di dalam setiap kegerakan hidup ini ada damai dan sukacita yang melimpah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat lingkungan di mana kami berdomisili. Bentengilah kami dengan kekebalan atau imun, sehingga setiap orang yang masuk dan keluar dari lingkungan domisili kami tidak ada yang terserang dan terindikasi dengan virus corona, sehingga mereka dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Berkatilah gereja kami, gedung peribadatan kami, karena Tuhan kami sembah dan kami muji, kami muliakan di sini. Dan setiap anak-anak-Mu yang datang menyembah Tuhan, selalu Engkau berkati dengan kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Inilah syafaat kami Bapa, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita keluarga, dengan mengingat dari kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Mari kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu,
Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Nya. Amin. Mari kita menerima pengutusan dari Tuhan sambil bernyanyi dengan NKB 197 bait pertama. Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar bersalah untukku, Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian NKB 197 bait yang kedua. Atas nama Gembala Sidang dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.